Film diawali dengan adegan Diana Prince memasuki loft di Paris Princess. Sebuah van dari Wayne Enterprises mengantarkan tas kerja dari Bruce Wayne yang berisi foto lama Diana bersama 4 pria selama Perang Dunia I. Sebuah catatan dari Bruce mengatakan dia ingin mendengar cerita di balik foto itu. Nah, kalau kalian udah pernah nonton film Batman vs Superman, pasti kalian gak asing nih sama adegan ini. Sebelum ngebahas Perang Dunia lebih lanjut, mending kita bahas latar belakangnya Wonder Woman dulu. Diana dibesarkan di Pulau Themyscira, suku Amazon yang perkasa, klan pejuang yang semuanya perempuan. Tinggal di sana secara tersembunyi. Diana ingin menjadi pejuang seperti Amazon lainnya, tetapi ibunya, Ratu Hippolyta, menentangnya. Hippolyta memberitahu Diana bahwa Zeus membuat manusia dengan sifat yang baik. Namun Ares, dewa perang, muncul dan terus mencoba merusak mereka. Manusia dipenuhi dengan kecurigaan dan kecemburuan. Mereka terus-menerus berperang. Dewa-dewa lain mencoba menghentikan Ares, tetapi dia membunuh mereka satu persatu. Akhirnya Zeus turun tangan dan memukul Ares dengan sangat keras sehingga dewa itu terpaksa mundur. Kemudian, Zeus memalsukan senjata yang dapat menghancurkan Ares. Lalu di sisa hidupnya, Zeus menciptakan rumah terpencil untuk Amazon yang ia beri nama Themyscira, yang mana dilengkapi dengan penghalang ajaib untuk menyembunyikan mereka dari seluruh dunia. Nah, dari cerita itu membuat Diana ingin melihat pembunuh dewa yang diyakini bisa membunuh Ares. Setelah memperlihatkannya, Hippolyta pun mewarisinya pada putrinya itu. Di sisi lain, Antiope mencoba meyakinkan Hippolyta untuk membiarkan dia melatih Diana, agar gadis itu siap menghadapi Ares yang masih berkeliaran di luar sana. Akhirnya Hippolyta dengan enggan setuju. Selama bertahun-tahun, Antiope mengarahkan Diana ke pelatihan yang keras dan intens di lapangan. Saat dia mencapai usia dewasa, Diana terus berlatih untuk menjadi sekuat prajurit Amazon lainnya. Namun suatu ketika insiden kecil menimpa guru dan murid itu. Saat Diana secara tidak sengaja mencederai Antiope, Diana merasa bersalah, sontak berlari tanpa arah. Diana berlari ke tebing, kemudian dari kejauhan, sebuah pesawat melewati penghalang ke Themyscira sebelum menabrak laut. Diana menyelam ke dalam air dan berenang menuju pesawat. Rupanya seorang pilot bernama Steve Trevor tenggelam karena dia tidak dapat melepaskan diri dari kursinya. Diana menariknya keluar dari pesawat dan membawanya ke pantai. Saat dia terkejut melihat seorang pria untuk pertama kalinya, tentara Jerman yang mengikuti Steve berhasil melewati penghalang juga, disusul oleh prajurit Amazon yang dengan segera menyiapkan panah mereka karena merasa terancam. Melihat hal tersebut, tentara Jerman juga mengarahkan senapan mereka. Panah diluncurkan dan tembakan dilepaskan. Jerman berhasil mencapai pantai dan melawan Amazon. Antiope menembakkan 3 anak panah sekaligus untuk membunuh 3 tentara. Namun seorang tentara mengarahkan senjatanya ke Diana, dan Antiope melompat untuk melindunginya. Namun naasnya dia malah tertembak. Diana bergegas ke sisi Antiope, yang sebelum ajalnya menjemput, sempat memberitahu Diana bahwa inilah saatnya untuk menggunakan pembunuh dewa. Singkat waktu, Steve yang berhasil dibawa oleh prajurit Amazon diinterogasi dengan lasso kejujuran. Steve menjelaskan tentang Perang Dunia I dan bagaimana dia mengetahui rencana jahat dari Jenderal Jerman Erich Ludendorff dan ahli kimia utamanya Dr. Isabel Maru alias Dr. Poison. Mereka membuat senjata biologis baru yang menurut Steve tidak seperti apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Steve bertindak sebagai mata-mata di tentara Jerman sebelum mencuri buku catatan Maru dan terbang bersamanya saat dia menghancurkan pesawat Jerman lainnya sampai mereka mengikutinya ke pulau. Mendengar penjelasan itu, membuat Diana yakin bahwa semua yang terjadi adalah ulah dari Ares.
Masih takut Aris berada di balik perang yang sedang berlangsung, Diana meraih perisainya, lasso dan kemudian mengambil pedang God Killer dari pegangannya bersama dengan baju perangnya. Kemudian Diana menawarkan diri untuk membantu Steve pulang, asalkan dia mau membawanya ke hadapan Aris. Saat keduanya pergi ke tepi pantai untuk OTW, mereka dihadang oleh Hippolyta dan prajuritnya. Tapi Diana bersikeras bahwa dia pergi ke sana untuk menghentikan Aris dan mengakhiri perang. Hippolyta yang tidak bisa menolak keinginan putrinya, hanya bisa menangis sambil memeluknya untuk melepas kepergiannya. Singkat waktu, Diana dan Steve tiba di London. Keduanya bertemu dengan sekretaris Steve yang bernama Etta Candy. Diana dan Steve kemudian terpojok oleh beberapa pria di sebuah gang. Namun mereka bukan tandingan Diana yang dengan mudah mengalahkannya. Diana dan Steve pergi ke sebuah rapat yang diadakan oleh Sir Patrick Morgan yang berencana untuk merundingkan gencatan senjata dengan Jerman. Para pria di ruangan itu langsung teralihkan perhatiannya dengan kehadiran Diana yang mulai ngegas karena tidak setuju pada beberapa pendapat yang dilontarkan, membuat Steve terpaksa membawanya keluar untuk menenangkannya. Setelah itu, Steve memberi Sir Patrick buku catatan yang ia curi, yang kemudian diterjemahkan oleh Diana. Mereka mengetahui bahwa Ludendorff dan Maru berencana untuk membuat gas mustard berbasis hidrogen yang akan jauh lebih mematikan bagi para prajurit. Selesai rapat, Steve membawa Diana untuk bertemu rekan satu timnya, Semir, seorang mata-mata yang langsung jatuh hati pada Diana, dan Charlie, seorang pemabuk yang menurut Steve memiliki kemampuan menembak yang amat jitu. Keempatnya kemudian pergi menemui seorang kepala geng penyelundup. Singkat waktu, Steve CS akhirnya berhasil mencapai gadis depan. Mereka berjalan melalui parit, sementara Diana yang sudah tidak tahan dengan keadaan mengenaskan di medan perang, segera mengenakan tiaranya dan melangkah keluar dengan baju jirahnya. Tentara Jerman mulai menembakinya, tetapi dia dengan mudah menangkis peluru mereka dengan sarung tangannya. Diana melanjutkan untuk mengalahkan tentara musuh, sementara Steve dan yang lainnya mengikuti. Begitu dia mengalahkan sebagian besar tentara, yang lain membantunya melompat ke menara penembak, yang kemudian langsung dihancurkan dengan sekali ledakan. Penduduk kota pun segera keluar dan bersorak atas keberaniannya. Steve kemudian mengetahui bahwa Ludendorff akan menghadiri gala dinner keesokan harinya. Dia menyuruh Etta menemukan area untuknya, tetapi Sir Patrick mendesak Steve untuk tidak melanjutkan misinya. Keesokan harinya, Steve CS menuju ke gala dengan menyamar. Steve berpura-pura menjadi perwira Jerman dengan Semir sebagai sopirnya saat mereka berimprovisasi masuk tanpa undangan. Sementara lainnya diminta menunggu di balik hutan. Diana yang bosan menunggu mencoba ikut masuk dengan mencuri gaun salah satu undangan wanita yang sedang purik. Steve mencoba untuk berbicara manis dengan Maru untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi perhatiannya teralihkan saat melihat Diana masuk dengan gaun biru yang sangat cantik. Diana melihat Ludendorff dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi Steve menghentikannya agar tidak terjadi keributan. Tanpa ia sadari, Ludendorff tengah meluncurkan bom gas ke kota terdekat. Diana segera berlari ke lokasi, tetapi sayangnya ia sudah terlambat. Ia melihat banyak penduduk kota mati di jalanan akibat keracunan gas tersebut. Diana pun semakin marah, terlebih pada Steve yang melarangnya membunuh Ludendorff. Diketahui bahwa Ludendorff berencana menggunakan pesawat untuk menjatuhkan sejumlah bom gas di London. Diana bergegas ke pangkalan udara tempat tentara Jerman bersiap untuk menyerang. Diana mengalahkan beberapa tentara sebelum pergi ke menara Ludendorff. Di menara, Ludendorff yang mengetahui kedatangan Diana segera menghirup gas racikan terbaru yang dibawanya.
Seketika dia pun berubah menjadi manusia super. Pertarungan pun terjadi. Dan diakhiri dengan Diana yang menusuk Ludendorff dengan pedang God Killer. Pria itu pun tewas. Akan tetapi Diana segera menyadari bahwa Ludendorff ternyata bukanlah Eris. Plot twist pun terjadi, yang mana ternyata Eris yang asli adalah Sir Patrick. Nah lo, Sir Patrick muncul dan menyombongkan diri bahwa dia tidak memulai perang, melainkan hanya mengarahkan orang-orang memiliki ambisi untuk berperang. Diana tidak termakan ucapan Eris dan segera bergerak untuk membunuhnya menggunakan God Killer. Namun Eris dengan mudahnya menghancurkan pedang itu. Lalu dia mengungkapkan bahwa pedang itu hanyalah simbolis yang dibuat oleh Zeus untuk diwariskan pada penduduk Amazon. Dan God Killer yang sesungguhnya tak lain dan tak bukan adalah Diana sendiri. Eris juga mencoba bernegosiasi dengan Diana untuk membuat aliansi dan menguasai dunia. Namun Diana dengan tegas menolak dan pertarungan epik pun terjadi. Saat pertarungan Diana dan Eris meluas ke landasan, Steve berlari melewati Diana sembari mengatakan sesuatu dengan cepat dan memberi arloji ayahnya. Steve membajak pesawat yang membawa bom gas dan menerbangkannya. Saat dirasa sudah cukup tinggi, Steve menembakkan bom itu dan ledakan besar pun terjadi, menelan Steve yang dengan sangat heroik mengorbankan dirinya. Eris membawa Maru ke hadapan Diana dan melepas topengnya untuk memperlihatkan wajahnya yang rusak. Diana yang masih emosi segera mengangkat mobil tangki untuk membunuh dokter bejat itu. Untungnya dia teringat dengan apa yang baru saja dikatakan Steve kepadanya, bahwa dirinya bisa menyelamatkan dunia dan Steve mencintainya. Dia pun menjatuhkan mobil tangki itu dan membiarkan Maru pergi, lalu memberitahu Eris bahwa dia percaya pada cintanya. Iya, bucin sekali. Namun Eris tidak bergeming dan langsung menembakkan ledakan energi yang begitu dahsyat ke arahnya. Namun di luar dugaan, Diana ternyata mampu menyerapnya dengan sarung tangan dan mengarahkannya kembali ke tuannya. Eris pun musnah dan dunia pun kembali damai. Keesokan harinya, semua orang merayakan akhir perang, termasuk Diana yang terlihat sedang melihat dinding memorial para pahlawan yang gugur. Ya, siapa lagi ya yang dia lihat kalau bukan Steve? Kembali ke zaman now, dia mengirim pesan ke Bruce Wayne untuk berterima kasih padanya atas foto itu. Dirinya kemudian berjanji bahwa dia akan terus mendedikasikan hidupnya untuk keadilan. Dan film pun ditutup dengan adegan Diana yang melompati melintasi langit untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai Wonder Woman. Dan film pun selesai. Wah, sampai sini dulu aja ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit undur diri dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you, bye-bye.